Selain kesibukan saya kerja full-time di bidang IT, 7 tahun terakhir ini saya dan istri saya juga sedang mengikuti sekolah psikologi dan konseling, dan kami menemukan calling kami sebagai seorang personal counselor yang membimbing orang-orang dalam personal grow-nya, menemukan potensi-potensi diri, relasi hidup dengan orang lain, bagaimana mengambil keputusan dalam hidup. Kami juga certified untuk conduct workshop-workshop singkat mengenai personal growth pribadi, relasi suami istri, dan parenting. Ya, demikian latar belakang saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharingkan betapa pentingnya menjadi diri secara otentik. Who I really am, sebagaimana awalnya saya diciptakan Tuhan. Juga betapa pentingnya memiliki strong personality, menjalani panggilan hidup, sadar apa sih yang mau kita jalani dalam hidup ini, dan pentingnya untuk tetap menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Sedikit family background saya bertumbuh dalam keluarga yang bisa dibilang kehidupan rohaninya cukup kuat. Ayah saya adalah seorang pendeta di Salvation Army, dan ibu saya seorang Katolik yang aktif dalam pelayanan di gereja. Saya belajar betapa pentingnya hidup yang penuh syukur dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup. Melalui keluarga dan lingkungan sekitar, saya juga bertumbuh menjadi seorang anak yang patuh, baik, nurut, dan membanggakan orang-orang tua saya dalam prestasi akademik. Dulu pandangan hidup saya adalah hidup baik dan damai sama semua orang, gak ada musuh, selesaikan sekolah, asal kerja, terus menikah, punya keturunan sampai jadi kakek nenek, lalu mati dan masuk surga. Jadi hidup ya mengalir aja, sambil pelayanan dan mengandalkan rencana Tuhan maunya kemana. Sepertinya nothing wrong kan? Namun ada hal yang kurang dalam pertumbuh kembangan saya saat itu. Saya kurang eksis menjadi pribadi saya seutuhnya. Gambaran diri saya atau biasa disebut self-image yang saya bentuk adalah menjadi orang baik bagi semua orang supaya saya diterima oleh masyarakat. Ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berelasi saya, termasuk dengan orang-orang yang saya cintai dalam hidup saya. Saya ingin agar mereka bahagia, supaya saya merasa damai. Saya tipe orang yang lebih dominan menggunakan feeling dibandingkan dengan logika. Pengaruhnya, I am pleasing others and sacrifice myself. Dalam membuat keputusan, suara orang-orang sekitar menjadi pengaruh besar bagi saya, dibandingkan dengan suara hati saya yang terdalam. Istilahnya, saya menjadi pribadi yang pelin-pelan atau tidak punya kepribadian yang kokoh. Ditambah lagi karakter yang pragmatis, ya sudah dijalanin aja, mengalir aja gimana nanti. Who am I? Apa yang membedakan saya dengan orang lain kalau begitu? Saya taunya perbedaan karakter saja. Terus ada pertanyaan-pertanyaan, apa misi hidup saya ya yang Tuhan mau? Saya taunya berkeluarga. Mungkin Anda juga pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Hidup dalam idealisme, tapi tanpa berpijak pada realita diri. Nah, rupanya ini menjadi dampak yang besar selanjutnya di saat saya masuk dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Saya sempat menikah di tahun 2009
Dan pada tahun 2011, istri saya meninggalkan saya for some reason. Setelah dengan segala upaya untuk memperjuangkan pernikahan ini, singkat cerita, kami harus cerai melalui berbagai sidang-sidang di pengadilan. Dan itu memang tidak gampang bagi saya. I failed on my marriage. Untungnya saat itu saya belum dikaruniai anak melalui pernikahan itu. Saat itu adalah momen yang paling terpuruk dalam hidup saya. Saya mengalami syok berat, sakit hati, krisis identitas, hilang confidence, dan putus harapan. Suatu kejadian yang tidak pernah saya pikirkan akan terjadi dalam hidup saya. Selama ini hidup saya fine-fine aja. Dan tiba-tiba saya mengalami pengalaman hidup yang begitu berat. Saat itu saya bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi pada saya? Apa salahnya saya? Saya bukan seorang penjahat. Saya bukan seorang pengangguran. Saya nggak selingkuh atau main wanita. Dan terlebih, bagaimana dengan masa depan saya? Sebagai seorang Katolik, tidak ada yang namanya perceraian. Bagaimana saya bisa menikah lagi? Status saya apa dong sekarang? Bagaimana saya bisa berkeluarga lagi? Dalam momen gelap itu, saya hanya bisa bersandar sama Tuhan. Dengan pandangan hampa, saya datang ke gereja, memandang salib, hanya termenung di pojokan melihat patung Bunda Maria. Hari ke hari, saya hanya bisa berdoa dan memohon petunjuk Tuhan. Saya melihat diri saya seperti kisah Ayub dalam Alkitab. Rupanya Tuhan sudah tahu kalau hal ini akan terjadi dalam hidup saya. Saat momen-momen gelap itu, Tuhan kirimkan orang-orang yang menemani saya. Salah satunya saat kejadian itu, almarhum Stefanus Wayanarta atau Ivan, yang telah meninggal bulan Maret lalu, baru pindah ke Singapura dan tinggal di rumah saya. Tuhan benar-benar pakai Ivan untuk menopang tangan saya agar saya tidak jatuh tergeletak. Dia menemani saya going through this. Dia menjadi pendengar, penghibur, juga memotivasi saya supaya bangkit kembali. Di saat saya masih dalam mengalami krisis identitas, Ivan menjadi role model hidup saya. Role model sebagai seorang laki-laki, seorang suami, juga seorang manusia yang memiliki multi-talented. Dia tahu talenta yang dia miliki, dia kembangkan terus dengan humble, dan dia salurkan melalui pekerjaannya dan juga pelayanan. Selain itu, saya juga mendapat dukungan yang kuat dari beberapa romo dan teman-teman dalam komunitas di KKIHS dan KTM. Saya jalani hidup saya dengan fokus dalam pekerjaan dan pelayanan di komunitas pada saat itu. Ayat yang menguatkan saya saat itu adalah Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, akan tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan juga dari kutipan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seiring waktu berjalan, saya mengenal seorang wanita bernama Tasya dalam komunitas. Melalui pelayanan untuk suatu acara, interaksi kami menjadi lebih intens dan saya tertarik pada personalitinya. Dia adalah seorang wanita yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan saya melihat wanita yang cukup dewasa. Secara penampilan, dia cukup menarik. She's very cute, ceria, murah senyum, and friendly. Inner beauty-nya yang membuat hidup saya bersemangat kembali. Pikiran, hati, dan jiwa saya sulit untuk lepas dari dirinya. Seakan ada strong connection di antara kita. There is something about Tasya. I fell in love again. I felt young again. Dan saya utarakan perasaan itu padanya. Saya pun terbuka mengenai latar belakang saya dan status saya saat ini sebagai seorang duda. Dengan segala pertimbangan dan konsekuensinya, eventually kami mulai dating. Selain itu, saya dan Tasya juga mempunyai kerinduan untuk mengenal diri pribadi lebih dalam. Lalu kami menemukan satu sekolah psikopedagogi PRH, yang menawarkan sesi Who Am I? Melalui sesi ini, kami menemukan jati diri kami yang sesungguhnya. Melalui refleksi-refleksi renungan, kami menemukan kapasitas kami secara otentik dan misi hidup kami. Lalu selanjutnya kami juga mengikuti sesi-sesi lain di PRH yang membantu untuk memulihkan luka batin kami masing-masing from the past traumatic experience, juga termasuk my past marriage. Dan ini juga menguatkan relasi kami berdua saat itu untuk memastikan bahwa Tasya is the one for me. Namun tantangan selanjutnya memang tidak mudah. Dengan keseriusan relasi saya dengan Tasya, saya berusaha untuk mengajukan anulasi pernikahan saya yang lampau ke pihak KAJ di awal Januari 2014. Ternyata prosesnya tidaklah mudah. Waktu terus berlalu, hampir 2 tahun berlalu, masih belum ada kabar hasil dari annulment. Kami terus menunggu dengan iman dan harapan. Dengan status yang masih menggantung ini, tentunya tidak mudah juga bagi relasi saya dan Tasya untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya, terutama ke jenjang pernikahan. So we can only walk by faith. Kami terus berdoa rosario dengan Tasya dari hari ke hari. Ibu saya juga ikut mendukung saya menjalani rosario dan koronka agar nasib anaknya dibukakan jalan. One day, ada suatu berita besar dalam gereja Katolik di mana tanggal 8 September 2015, Pope Francis mendeklarasi penyederhanaan proses anulasi pernikahan. Dan hal ini bukan hal yang sering terjadi. Dia mereview proses anulasi setelah bertahun-tahun lama proses ini
berada di gereja. Pada tanggal 7 Oktober 2015, bertepatan dengan perayaan Hari Ratu Rosario, surat keputusan anulasi pernikahan saya telah keluar. Saya diizinkan kembali untuk menikah di dalam gereja Katolik. Puji Tuhan, saya dan Tasya akhirnya sangat bergembira. Keluarga saya juga sangat bergembira. Orang-orang sekitar saya yang mengetahui ini pun mensyukuri dan melihat kebesaran hati Tuhan, His mercy, bahwa aku boleh diberikan a second chance. So, pada tahun 2016, akhirnya kami menikah yang dirayakan oleh kedua pastor yang menyaksikan perjalanan hidup saya. Ayat yang menguatkan saya saat itu adalah Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di situ saya belajar arti kata bersabar. Pertolongannya benar-benar tidak pernah terlambat. Suatu kata mutiara dari saya, jika Anda ingin mengetahui berapa nilainya 1 tahun, tanyakan kepada siswa yang tidak lulus dalam suatu mata pelajaran. Jika Anda ingin mengetahui nilai sebuah pernikahan, tanyakan pada orang yang pernah gagal dalam pernikahan dan sekarang diberi kesempatan kedua kalinya. Saya yakin tidak semua orang memiliki kesempatan kedua seperti saya. Dan jangan mencoba untuk berpikir ke arah situ. Semoga pelajaran berharga yang saya alami ini boleh menjadi kekuatan dan juga good reminder bagi teman-teman di sini. Nah, ini foto keluarga saya yang bersama teman-teman di sekolah psikopedagogi PRH Indonesia. Melalui PRH ini, saya telah bertumbuh kembang menemukan jati diri saya sebenarnya, misi hidup saya, koneksi saya dengan orang-orang yang satu misi atau bond of being, juga di mana saya mengalami personal encounter dengan Tuhan. Hidup saya kini menjadi lebih bergairah. Saya bukan lagi pribadi yang pelin-pelan. I know my identity. I know my capacity. I know my mission in life. Saya menjalani peran saya sebagai laki-laki, sebagai pekerja, sebagai bapak atau ayah, dan sebagai suami dengan kesadaran yang penuh dan tanggung jawab yang penuh. I have more meaningful life now. Akhir kata, seperti Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Juga mengingat ayat di Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengenai kisah talenta. Saya mau mengundang teman-teman di sini untuk merefleksikan diri masing-masing. Apapun status teman-teman saat ini, baik yang masih single, sudah menikah, ataupun hidup selibat, sudahkah Anda menemukan siapa diri Anda sebenarnya, sebagaimana Tuhan menciptakan, dengan segala talenta-talenta yang sudah dikaruniai? Sudahkah Anda menjalani misi hidup Anda seperti yang Tuhan kehendaki? Bagi pasangan, sudahkah Anda menjadi pasangan yang Tuhan kehendaki? Sebagai orang tua, sudahkah Anda menjadi orang tua yang Tuhan kehendaki?
Luangkanlah waktu Anda untuk merefleksikan hal-hal ini dan bawakan dalam doa. Stay connected to your being and stay connected to God. Apabila teman-teman membutuhkan bimbingan dalam hal ini, saya dan istri siap untuk menerima pelayanan konseling dan coaching pribadi maupun dengan pasangan. Biasanya klien kami yang laki-laki akan approach saya dan yang perempuan bisa menghubungi istri saya. Sekian pengalaman iman saya. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman sekalian dan terima kasih.